Haleluya, puji Tuhan, shalom. Buat Bapak Ibu dimanapun berada yang saat ini mengikuti ibadah online, segala pujian, syukur, hormat mari kita berikan bagi Tuhan Yesus yang baik. Kalau kita masih ada sampai hari ini, karena kita kuat, sehat, semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan, nafas hidup yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami, bahkan berkat Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami masih bisa berdiri di hadapan-Mu, memuji, menyembah, memuliakan Kau Allah yang hidup. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji, memuliakan nama-Mu yang mulia dan besar. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, bahwasanya untuk selama-lamanya anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau Tuhan Allah yang hidup dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami sanggup untuk mengatasi segalanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh kehidupan kami. Kami siap, kami mau memuji, menyembah, memuliakan Kau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Haleluya. Bagi anak domba Yesus Kristus
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Mari satukan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun kami, yang merupakan pelita dalam setiap kehidupan kami. Jadikan rema Tuhan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat-saat ini kita lihat kesukaran demi kesukaran dialami oleh umat manusia. Secara pribadi kita pasti akan mengalami yang namanya kesukaran. Setiap keluarga juga pasti akan mengalami kesukaran. Apalagi negara pasti akan mengalami kesukaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena keadaan sekarang tidak menentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan. Ya, anak-anak siswa, pelajar beradaptasi dengan pelajaran dan belajar secara online. Tentu itu merupakan sesuatu hal yang baru dan mereka mengalami kesukaran, apalagi kalau yang tidak mempunyai internet, mereka tidak akan bisa mengakses untuk setiap pelajaran yang ada. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan,
Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, untuk berakhirnya pandemi COVID ini kita belum tahu. Ada orang prediksi di tahun 2022 atau 2023 akan baru berakhir. Tapi kita harus menghadapi situasi kondisi saat ini. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita tetap mempunyai iman, kita tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di masa sukar ini. Mari kita akan melihat di Kejadian 26. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat, yang kita ambil di Kejadian 26 ayat 1 dan 6. Ishak di negeri orang Filistin. Kenapa Ishak ada di negeri orang Filistin? Kita tahu, kita baca di ayat yang pertama, di situ dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu, yaitu yang tempat tinggal asal dari Ishak, yaitu Kanaan, di tanah Kanaan. Dan ini bukan kelaparan yang pertama. Kita tahu zamannya Abraham pernah juga mengalami kelaparan, dan Ishak, zamannya Ishak juga mengalami kelaparan, dan zamannya Yakub juga mengalami kelaparan. Ya, situasi kondisi yang sama yang dialami oleh tiga generasi ini, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kita tahu bahwa kelaparan yang hebat melanda di tanah Kanaan, kampung, tanah, negeri yang diduduki oleh Ishak, sehingga kelaparan yang begitu hebat melanda negeri itu. Ya, Ishak tentu mengalami kesukaran yang luar biasa, sehingga dia inisiatif dan mau pindah mencari tempat yang untuk dia bisa hidup yang lepas daripada kelaparan itu. Di ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menempatkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, kalau kita telah membacanya di ayat-ayat ini, bagaimana kehidupan daripada Ishak yang dia bisa tinggal di Gerar, dan dia pergi di Gerar, dan ada pernyataan-pernyataan daripada Tuhan. Kita tahu keadaan sekarang pun kita mengalami masa-masa yang sukar. Ya, kalau COVID ini terus melanda dan tidak juntrungan selesai, ini berbahaya bagi ekonomi. Setiap negara akan mengalami kolaps, setiap negara akan mengalami kebangkrutan atau mengalami bencana. Ya, kenapa ada beberapa negara yang melakukan lockdown dan ada negara yang tidak melakukan lockdown? Karena kalau negara yang kuat yang melakukan lockdown tidak ada jadi masalah, tetapi yang jadi masalah kalau negara yang tidak kuat, yang masih bertumbuh ekonominya. Nah, kalau bertumbuh ekonominya, tentu dia mengharapkan bisa perputaran ekonomi yang bagus sehingga bisa memberikan makan bagi rakyatnya. Kalau tidak bisa memberikan makan bagi rakyatnya, maka akan mengalami bencana kelaparan. Kalau terjadi bencana kelaparan, itu terjadi suatu chaos yang bisa membuat negara itu rusuh.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, keadaan yang kita sekarang mengalami tidak menentu. Ya, banyak mengalami kesulitan, kesukaran. Kesulitan, kesukaran berusaha. Kesulitan, kesukaran untuk kita bisa beradaptasi dengan corona ini. Kesehatan. Ya, kesehatan terganggu. Tiba-tiba orang bisa terjangkit dengan virus ini. Ya, kita tidak bisa prediksi karena kita tidak bisa bisa menahan virus ini kecuali kalau kita tinggal di rumah dan tidak bepergian. Dan kita bisa melakukan untuk 3M, yang menjaga jarak, ya, memakai masker dan mencuci tangan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Ishak pun mengalami sesuatu masalah yang begitu sukar yang dia alami. Tetapi dia mengalami sesuatu hal, tapi dia tidak pantang menyerah. Makanya dia ingin pergi ke Mesir. Dia ingin pergi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami sesuatu penyertaan Tuhan, mari, ada beberapa tahap, ada beberapa poin yang alami oleh Ishak. Yang pertama, di situ dikatakan di ayat yang kedua, lalu Tuhan menempatkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak mendengarkan apa kata Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan penting dalam setiap kehidupan saat-saat ini, di masa-masa sukar ini. Kenapa? Mendengarkan firman Tuhan itu membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita, yang terdapat di Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan di Mazmur 119 pun mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Penting akhir-akhir ini, saat-saat ini, ketika kita semuanya mengalami masalah, kesukaran pandemi ini, multidimensi yang kita alami dalam setiap kehidupan kita ini, yang menghajar ekonomi, yang menghajar secara struktur ekonomi, maupun untuk kita bisa beradaptasi, ya, kita bisa berkomunikasi, tidak bisa lagi. Ya, akhir-akhir ini kita tentu mengalami halangan dan tantangan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan yang pertama yang kita harus menghadapinya, yang kita harus melakukannya, itu kita harus mendengarkan apa kata Tuhan. Sangat penting untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Di ayat yang ke-5 pun di situ dikatakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya dan kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum. Abraham pun mendengarkan apa kata Tuhan. Penting dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa mendengarkan apa kata Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problem, ketika kita mengalami masa-masa sukar ini, ketika kita mengalami sakit penyakit, ataukah kita kena COVID yang sangat menakutkan, tapi kita membangkitkan iman kita dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pagi, siang, dan malam, kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, seperti di dalam Yosua dikatakan, renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam, kuatkan dan teguhkan hati. Ketika kita lemah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita dibangkitkan iman kita. Mari kuatkan kepercayaan kita, kuatkan iman kita dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Banyak contoh-contoh di Alkitab bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi ketika umat Tuhan, ketika hamba-hamba Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 6, di situ kita dapat melihat contoh bagaimana Elia mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna di masa-masa kekeringan. Ya, masa-masa kekeringan karena dia apa? Mendengarkan firman Tuhan. Coba kita lihat di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 di situ dikatakan Elia di tepi sungai Kerit. Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun
apapun kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan, datanglah firman Tuhan. Ya, datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia pergi dan ia melakukannya seperti firman Tuhan. Dia dengar apa kata firman Tuhan, dia dengar apa kata Tuhan, untuk dia bisa lakukan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan menguatkan kita. Ada penyertaan Tuhan ketika kita mengalami masa sukar. Mendengarkan firman Tuhan penting dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan engkau tidak mendengarkan firman Tuhan. Jangan engkau tidak merenungkan firman Tuhan. Apa yang kau renungkan di akhir-akhir ini, di hari-hari ini? Apa yang kau renungkan? Apakah perkara yang sia-sia engkau renungkan? Apakah engkau hanya membaca berita? Berita penting, tapi firman Tuhan lebih penting engkau baca. Bangun pagi hari, kau baca firman Tuhan dan kau berdoa kepada Tuhan. Itu akan menguatkan iman percayamu. Sehingga ketika kau dikuatkan iman percayamu, engkau menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ishak mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama Ishak lakukan itu, sehingga dia mengalami penyertaan Tuhan di masa sukar. Yang kedua di situ berbicara tentang, di ayat yang kedua sama di Kejadian 26 ayat yang kedua, di situ dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri. Kenapa? Yang berbicara tentang kita jangan mengandalkan manusia. Ishak kenapa ingin pergi ke Mesir? Karena dia ingin mencontohi Abraham, bapaknya. Ketika Abraham mengalami kesukaran di masa kelaparan juga, bencana kelaparan, dia pergi ke Mesir. Bedanya ketika Abraham pergi ke Mesir, Tuhan tidak komen, Tuhan tidak memberikan komentar, Tuhan tidak melarang dan menyuruh Abraham untuk ke Mesir. Tapi ketika Ishak mau pergi ke Mesir dan ingin meniru bapaknya Abraham, tapi Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Dikatakan di situ, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Artinya apa? Seringkali kalau kita mengalami masa-masa kesukaran, kita datang kepada manusia. Kita datang untuk mencari pembelah manusia. Padahal firman Tuhan katakan, jangan engkau mengandalkan manusia. Celaka. Mari engkau andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan berfirman, janganlah engkau pergi ke Mesir. Mesir merupakan suatu negara adidaya pada saat itu. Mesir mempunyai kelimpahan, mengalami kemakmuran. Banyak orang-orang yang pergi ke Mesir ketika mengalami kelaparan. Ishak pun mau demikian. Dia mau pergi ke Mesir, tapi Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Poinnya yang kedua, jangan mengandalkan manusia. Tuhan melarang kita untuk mengandalkan manusia, dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Tiada yang lain, kita hanya satu-satunya berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong dan benteng dalam setiap kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan dalam setiap kehidupan kita ini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan ingin supaya kita tetap dalam jalurnya Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Seperti Daud juga waktu terjadi di Siklag, Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dia bertanya kepada Tuhan, akankah ku kejar orang yang merampok, orang yang merampas istri dan anak-anaknya, menawang. Dan dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, kejarlah mereka. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, pentingnya kita membaca firman Tuhan, pentingnya kita berdoa di masa-masa sukar ini, supaya kita mendapatkan tuntunan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan di luar daripada Tuhan. Kita tidak mempunyai backing atau apapun, tapi kita hanya punya backing, berharap kepada Tuhan, Sang penolong kita. Tuhan satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan,
Yang kedua, berbicara tentang kita jangan mengandalkan kekuatan manusia. Kita harus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan ketika kita mengalami masa-masa sukar. Yang ketiga, yang berbicara tentang ketaatan. Yang ketiga berbicara tentang ketaatan. Di situ berbicara di ayat yang ke-6, ya. Tuhan katakan, tinggallah di Gerar, jangan engkau pergi di Mesir. Kalau kita baca sebelumnya, kita baca di ayat yang ketiga, di situ berbicara, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ya, negeri ini yang pertama di bagian A, di situ tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, yaitu berbicara tentang tanah Gerar. Ya, di Gerar. Tapi yang ke B-nya di sini, akan kuberikan seluruh negeri ini, berbicara tentang tanah Kanaan. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 3 dan 4 itu berbicara tentang janji Abraham. Dan itu pun diulang kembali kepada Ishak. Karena Ishak mengalami, ya, hatinya bimbang. Tuhan meneguhkan janji itu. Janji itu diberikan kepada Abraham, dan Tuhan ingatkan kembali dan mengulang kepada Ishak, supaya Ishak diteguhkan hatinya. Diteguhkan hatinya. Penting Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, itu meneguhkan hati kita. Karena di dalam Yosua pun dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan renungkan setiap saat firman Tuhan itu, yang akan meneguhkan hati kita, yang akan menguatkan kita. Nah, di bagian yang ketiga itu berbicara tentang ketaatan. Taat. Kalau kita taat, kita akan mengalami penyertaan Tuhan di masa yang sukar. Dan Ishak pun taat di ayat yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tinggallah Ishak di Gerar. Ishak tinggal di Gerar, dan dia taat. Dan apa yang terjadi? Ada penyertaan Tuhan. Tuhan terus membimbing dia, dan Tuhan terus menuntun dia, sehingga dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Kalau dia tidak taat, apa kata firman Tuhan? Lain perkara. Tetapi dia tinggal di Gerar, sehingga dia diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat. Ketaatan penting di masa-masa yang sukar. Ketaatan penting di masa yang sukar. Kalau kita lihat, banyak tokoh di dalam Alkitab pun mereka bisa taat. Contoh Simon Petrus ketika menjala ikan, semalaman tidak mendapatkan ikan apa-apa, di dalam Lukas 5 ayat 1-11. Tapi bagaimana ketaatannya? Apa yang Yesus katakan membuat ia mengalami mujizat Allah. Ya, dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Ketika Tuhan perintahkan ke kiri atau Tuhan perintahkan ke kanan, lemparkan jalan. Dia bilang dalam hatinya, ini aku udah semalaman Tuhan, aku sudah menangkap ikan, aku sudah lemparkan jalanku, tapi tidak seekor pun aku menangkapnya. Apa yang terjadi? Dia hanya taat kepada Tuhan. Dia tetap melemparkan jalan. Dan lihat hasilnya apa, luar biasa. Di dalam Lukas 5 ayat 1-11, dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Seperti pun Abraham. Kejadian 12 ayat 1-4. Dengan penuh ketaatan Abraham pergi meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya, tanpa ia mengetahui kemana Tuhan akan tuntun dia. Abraham taat, dia pergi, Tuhan tuntun kemana dia pergi. Ketaatan penting ketika masa-masa sukar yang ada dalam setiap kehidupan kita. Taat kepada Tuhan. Apa mau Tuhan?
Mari kita berdoa, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita taat. Apa kata Tuhan? Ishak taat, dan dia mendapatkan secara luar biasa berkat yang luar biasa dia terima dalam ketaatannya. Yang keempat berbicara tentang Allah mau kita melakukan bagian kita, menabur. Di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan, ayat yang ke-12 di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat-sangat kaya. Kalau saudara membaca di ayat yang 12 sampai yang ke-22, di situ menceritakan bagaimana Ishak berjuang. Ishak melakukan bagian dia. Ishak seorang yang pejuang, seorang yang rajin, yang bertekun. Ya, khususnya dia menggali sumur yang telah dipendam oleh orang Filistin. Ketika zaman Abraham, sumur digali oleh Abraham menghasilkan air, dan ketika mengalami kekeringan dan ditimbun oleh orang-orang Filistin. Nah, apa yang terjadi? Ishak menggali sumur, dan dia mendapatkan air. Ketika dia mendapatkan air, dia bisa mengairi pertanian dia. Dan kalau kita lihat, membaca di ayat yang ke-12, menaburlah Ishak pada tahun itu, dan tahun itu juga dia mendapatkan 100 kali lipat. Dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Mujizat terjadi karena ada penyertaan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kau tabur? Apa yang kau tabur di masa-masa kesukaran ini? Apakah engkau tabur perhatian? Apakah engkau menabur membaca firman Tuhan? Apakah engkau menabur dengan memberi dengan apa yang ada padamu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Penting kita menabur kebaikan, menabur perhatian. Kalau Ishak tidak menabur dan tidak melakukan bagian dia tidak akan menerima 100 kali lipat itu berkat. Tapi karena dia menabur, dia melakukan bagian dia, dan dia menerima 100 kali lipat tahun itu juga, dan mujizat Allah terjadi. Kenapa? Penyertaan Tuhan ada terjadi bagi Ishak. Ketika orang mengalami masa-masa sukar, ketika dunia mengalami masa-masa sukar, Ishak mengalami panen yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan hanya berhenti mendengarkan firman Tuhan. Kita harus terus melakukan, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, memperhatikan orang yang mengalami kelemahan tubuh, memberikan apa yang ada pada kita. Dalam setiap kita berbagi, kita menabur, dan kita akan menuai. Kalau kita melihat perjalanan daripada Ishak di ayat-ayat yang berikutnya, Ishak orang yang tekun dan ulet, dan orang yang murah hati, orang yang bekerja dengan tekun. Ketika dia mendapatkan sumur, dan sumur itu jadi rebutan, dia memberikan kepada orang Filistin, orang Gerar. Dia menggali lagi, dia menggali sumur, dan sumur itu mengeluarkan air, dan orang memperebutkannya lagi. Dia berikan kepada orang itu kembali, dan terus demikian, terus dia gali terus sumur, sampai akhirnya sumur itu dia miliki sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini mari kita harus rajin secara jasmani, ya, bekerja, melayani Tuhan secara rohani. Kita bekerja, kita studi pelajar, kita belajar sungguh-sungguh, ya,
Sebagai pengusaha kita melakukan segala sesuatu dengan usaha kita. Kita menggali usaha kita ya, supaya menghasilkan berlipat kali ganda. Jangan malas. Ini bagian kita untuk kita bisa rajin, kita bisa bertekun, ya, kita bisa ulet seperti Ishak. Ishak menabur di waktu-waktu masa sukar, dan dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan Ishak. Sampai dia dikatakan di ayat yang ke-13, dan orang itu, Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat-sangat kaya. Kenapa? Karena dia mengalami penyertaan Tuhan. Bagaimana caranya dia mengalami penyertaan Tuhan? Ketika dia mendengarkan apa kata Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Ya, dia mendengarkan firman Tuhan. Dan kedua, dia tidak mengandalkan kekuatan manusia. Dia tidak mengandalkan siapapun. Dia tidak mengandalkan Abimelek. Dia tidak mengandalkan orang kaya. Ketika dia ingin mau pergi Mesir, Tuhan larang dia ke Mesir. Tetap tinggal di Gerar, dan Tuhan berkati dia. Tuhan mengajar kepada Ishak supaya mengandalkan kekuatan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan saja, maka ada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, ketaatan. Kalau kita taat, penyertaan Tuhan itu berlaku dalam setiap kehidupan kita. Taat tanpa bertanya. Ishak taat, kenapa Tuhan? Bisa saja Ishak bertanya, kenapa Tuhan saya harus tinggal di Gerar? Kenapa Tuhan aku harus tinggal di negeri Gerar, di orang Filistin ini? Aku mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang tidak, tinggal di Gerar. Dan Ishak taat tanpa bertanya kenapa, dan kenapa. Dia hanya melakukan ketaatan itu. Dia bersyukur kepada Tuhan, dan dia yakin dan percaya pasti Tuhan menolong dia. Kenapa? Tuhan telah berjanji, ya. Tuhan telah ingatkan kembali kepada dia di ayat yang 4 dan 5. Di situ dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu yang diingatkan kembali Tuhan kepada Ishak, yang meneguhkan imannya dia, supaya dia terbangun imannya dia. Dia tahu bahwa iya, ada janji itu. Dia hanya melakukan ketaatan, dan dia menerima penyertaan Tuhan di masa-masa yang sukar. Dan yang keempat, Ishak melakukan bagian dia. Dia rajin, dia bekerja sungguh-sungguh, dia tidak malas, dia menabur, dan dia mendapatkan tuaian 100 kali lipat pada tahun itu juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan di masa sukar, ada 4 hal. Yang pertama, kita tahu bahwa kita harus dengar firman Tuhan, itu akan membangkitkan iman kita, akan menguatkan iman kita. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita hanya percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu yang akan membangun iman kita. Itu yang akan membangun seluruh kehidupan kita untuk lebih percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada manusia. Yang ketiga, kita taat. Kalau kita taat, ada penyertaan Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kita tetap taat kepada Tuhan, jalurnya Tuhan. Dan yang keempat, kita melakukan bagian kita. Kita harus rajin, dan kita harus ulet dan bertekun, murah hati. Kita menabur kebaikan, menabur perhatian, menabur, kita berdoa, mendoakan orang lain, ya, memberikan perhatian. Kalau kita punya berkat, kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita, ya, hari-hari yang kita lalui di masa-masa yang sukar ini. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan akan terjadi di hari-hari yang akan datang kita lalui. Di bulan Februari kita lewati, Maret sampai kita lewati menghabiskan di tahun 2021 ini. Saya percaya semuanya ada penyertaan Tuhan bagi setiap umat manusia, setiap bagi orang yang percaya. Mari satukan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, di minggu yang terakhir. Kami percaya semuanya tuntunan Tuhan berlaku bagi setiap umat-Mu Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini kami tetap mencari wajah Tuhan.
supaya kami tetap mendengarkan apa kata Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu penting dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ketika kami bangun tidur, kami membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kami berdoa kepada Tuhan, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita semuanya ada tetap dalam lindungan Tuhan. Dan kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan dunia ini. Kita hanya mengandalkan kepada Tuhan. Dan ketiga yaitu kita bisa taat kepada Tuhan. Dan yang keempat kita melakukan bagian-bagian dalam setiap kehidupan Tuhan. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, dialah termeterai, jadi rema bagi setiap umat Tuhan yang ada. Bagi jemaat-Mu Tuhan, Kau bangkitkan iman mereka. Mereka tidak pantang, mereka tidak menyerah. Mereka tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka tetap selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Maka itu iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Mereka dibangkitkan iman mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk kami berdoa syafaat pada pagi hari ini, untuk bangsa dan negara ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tetap dalam lindungan Tuhan, tetap di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lepaskan bangsa ini dari segala Tuhan masalah, kesukaran Tuhan, bencana alam Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap Tuhan umat Tuhan yang ada, Tuhan, rakyat Indonesia mengalami bencana alam Tuhan. Kami berdoa, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong kami semuanya. Tuhan tolong rakyat ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan luputkan, Tuhan berikan kekuatan untuk pemerintahan yang ada, presiden dan wakil presiden, seluruh aparatur negara yang ada. Tuhan tetap berikan hikmat, akal budi, kekuatan daripada Tuhan, sehingga cakap untuk menanggung perkara ini Tuhan, sehingga mereka hanya mementingkan rakyat yang ada. Segala anasib kami patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Gembala serta seluruh hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan tolong kami semuanya. Kami yang berusaha, kami yang bekerja, Tuhan menolong kami melakukan bagian kami Tuhan. Kami bisa rajin, kami bisa bekerja dengan baik, dan kami hanya percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Maka penyertaan Tuhan itu terjadi di masa sukar ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Febri dalam pemulihan kesehatan. Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan, sehingga telah keluar dari rumah sakit, dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk Pak Aryo yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, dan Ibu Nini juga maupun Ibu anak Adeline Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan dari segala kelemahan Tuhan. Kami berdoa, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, biar oleh darah Yesus, oleh biar Kau sembuhkan Tuhan Pak Aryo, Ibu Nini dan Adeline, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mengangkat sakit mereka Tuhan. Tuhan mengangkat mereka, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan, pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bawa ke dalam tangan seluruh keluarga besar Altar Filadelfia. Sekali lagi kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan sehatkan selalu yang berada di Singapura Tuhan. Kami berdoa, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Semuanya Tuhan berikan damai sejahtera bagi kami, kesehatan yang baik, dan berkat-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang ada di surga juga akan memberkati kita dengan tubuh, dengan kesehatan ilahi. Jiwa kita diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.